Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu tentang manajemen proyek. Sebentar saya tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang manajemen proyek, tentunya yang ada di pikiran kita adalah tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di mana di sana itu ada karyawan-karyawan yang mengerjakannya, terus kemudian ada alat-alat beratnya, terus kemudian ada perlengkapan-perlengkapan yang bisa dipakai dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, kalau kita melihatnya, contohnya itu seperti pembangunan jalan tol gitu ya, proyek pembangunan jalan tol, proyek pembangunan MRT, proyek pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan sebagainya yang ada di Jakarta, tentunya kita bisa melihat itu. Nah, itu yang dinamakan dengan proyek. Nah, untuk bisa melaksanakan proyek tersebut, maka butuh yang namanya proses manajemen. Sehingga ada di situ istilah manajemen proyek. Di mana nanti dalam pembahasannya, manajemen proyek itu nanti terkait dengan bagaimana proses pengelolaan di manajemen proyek itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa manajemen proyek itu dirasakan perlu kan seperti itu. Gimana kalau tidak ada manajemen proyek? Bisa berjalankah atau tidak? Nah, seperti itu ya. Yang pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab karena beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Jadi timbulnya kegiatan organisasi proyek atau kegiatan proyek yang dilakukan itu tidak lain karena memang diinginkan oleh pelanggan, gitu ya. Ya memang ada kebutuhan di situ untuk mendirikan suatu proyek. Misalnya jalan tol, itu kan kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan infrastruktur, kan seperti itu. Terus kemudian pembangunan rumah susun misalnya, itu juga sama. Karena adanya kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan rumah susun, seperti itu. Kemudian meniadakan reinventing the well. Nah, artinya meniadakan bagaimana proses itu berulang-ulang. Jadi memang kalau kegiatan proyek itu cirinya adalah pekerjaannya itu memang satu gitu, yang dikerjakan satu dan tidak banyak. Tidak banyak dan tidak menimbulkan apa namanya ya, menimbulkan berbagai macam pekerjaan lain. Jadi memang fokus pada itu, mengerjakan jalan tol ya fokus jalan tol, mengerjakan apa namanya? Pembangunan stadion ya fokus seperti itu ya. Terus kemudian mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Nah, dengan adanya manajemen proyek ini diharapkan pekerjaan-pekerjaannya itu secara detail bisa dilakukan, bisa dikerjakan seperti itu. Karena memang kalau kita mendirikan proyek dan sebagainya, pekerjaannya itu memang harus direncanakan secara matang sehingga tidak akan salah. Ya kalau membangun gedung bertingkat, kalau salah perhitungan ya bisa bagaimana nanti ya proses jadinya tuh gedung. Tentu kan unsur safety-nya juga menjadi unsur utama, makanya perlu sedetail mungkin dilakukan manajemennya. Terus kemudian menghilangkan duplikasi pekerjaan. Jadi duplikasi pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rangkap. Ya, sifatnya rangkap jadi tidak perlu dikerjakan lagi. Memang fokus pada itu dan tiap-tiap bagian juga mengerjakan pekerjaannya. Jadi nggak mengerjakan pekerjaan lain. Beda dengan di kegiatan proses produksi. Kalau proses produksi kan pekerjaannya kan berulang-ulang. Ya, sehingga memang terjadi sering duplikasi kalau di kegiatan produksi. Terus mengenalkan schedule budget dan sumber daya resource project. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Dan dengan adanya manajemen proyek ini, kita bisa mengendalikan penjadwalan. Terus kemudian berapa biayanya? Terus kemudian sumber dayanya bagaimana? Orang-orangnya berapa gitu ya? Jadi kalau membangun jalan MRT gitu ya, jalur MRT itu berapa yang harus kita keluarkan? Anggarannya seperti berapa? Terus kemudian lama pembangunannya berapa lama? Terus kemudian sumber dayanya bagaimana? Nah, seperti itu. Ya, itu semuanya menjadi pemikiran dalam hal manajemen proyek. Jadi nggak segampang yang dikira gitu ya kalau misalnya membuat sebuah proyek itu. Terus kemudian memaksimalkan pemakaian sumber daya. Nah, kalau misalnya
Anda lihat gitu ya, pada saat membangun jalan tol misalnya atau jalan layang, itu penggunaan berbagai macam sumber daya dirasakan begitu efektifnya seperti itu ya. Artinya digunakan sedemikian rupa agar nanti bisa menghasilkan hasil yang bagus seperti itu. Nah, Anda bisa lihat tuh misalnya di YouTube atau film-film seperti itu ya, bagaimana proses pengerjaan sebuah proyek. Nah, itu luar biasa sekali. Anda bisa lihat di situ, ya. Nah, proyek itu sendiri adalah sederetan tugas yang diarahkan pada suatu hasil output. Jadi rangkaian tugas yang intinya nanti menghasilkan suatu output itu disebut proyek. Proyek membuat jaringan pipa. Nah, itu berarti outputnya nanti ada pipa jaringan di situ. Itu kalau misalnya Anda lihat tuh galian-galian di pinggir jalan itu kan proyek itu. Ya, itu adalah proyek untuk membuat kabel optik yang ada di dalam gorong-gorong itu kan, seperti itu. Nah, itu artinya kan sederetan tugas tuh mulai dari narik kabel dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu unsur utama dari suatu proyek seperti itu. Ya. Terus kemudian organisasi proyek dibentuk untuk memastikan program yang telah ada tetap berjalan. Jadi begitu proyek itu dicanangkan atau mau dijalankan, maka dibentuklah organisasi proyek itu. Organisasi proyek itu adalah sumber daya yang dipakai untuk mengerjakan proyek itu. Orangnya, misalnya harus ada manajer proyeknya, harus ada bagian keuangannya, harus ada bagian inventorinya, harus ada bagian pekerjanya, harus ada bagian buruhnya, malah buruh kasarnya. Nah, itu organisasi proyek seperti itu. Atau organisasi proyek juga nanti bisa mencakup prosesnya itu sendiri, mulai dari perencanaan, terus kemudian penjadwalan, kemudian pengendaliannya bagaimana, kan seperti itu. Nah, jadi semuanya dibentuk gitu. Jadi kalau Anda nanti punya proyek renovasi rumah Anda misalnya, nah itu proyek, contoh proyek ya. Nah, Anda bisa melakukan yang namanya proses perencanaan atau membuat organisasi proyek tadi. Direncanakan dulu orang yang mau ngerjain berapa, terus kemudian waktunya berapa lama, terus kemudian sumber daya yang dipakai berapa, uangnya berapa, modalnya berapa, terus kemudian semennya berapa sak, pasir, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kan butuh perhitungan. Nah, ada mudahnya seperti itu memahami sebuah proyek ya. Nah, ciri dari suatu proyek adalah tempatnya selalu berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya proyeknya udah selesai, pasti pindah lagi. Renovasi rumah, ya rumah ini udah selesai, pasti pindah lagi. Renovasi yang lain. Jalan tol yang satu sudah jadi, akan pindah lagi ke jalan tol yang lain. Seperti itu. Terus kemudian bentuknya tidak selalu sama. Ya, kalau saya seorang kontraktor proyek, tentu saya akan menerima berbagai macam pekerjaan kontraktor untuk proyek-proyek tertentu. Kalau misalnya saya disuruh proyek jalan raya, ya saya bikin jalan raya. Terus kemudian besoknya lagi saya disuruh misalnya bikin gedung, saya akan bikin gedung. Nah, seperti itu. Jadi nggak selalu sama, ya. Jadi produknya selalu beda-beda dan ukurannya relatif besar. Ya, pembangunan jalan tol, gedung tadi, kemudian perumahan dan sebagainya. Itu cakupannya besar, ya. Jumlah produk yang dihasilkan juga sangat sedikit, bahkan cuma satu. Ya iya, jalan tol cuma satu kan begitu. Nggak banyak-banyak kan gitu. Yang banyak itu maksudnya panjangnya, tapi tolnya tetap satu. Tol Jakarta Cikampek ya satu. Walaupun panjangnya seberapa tetap satu. Nah, seperti itu. Ya. Bikin proyek gedung mall misalnya, mallnya satu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, perbedaannya apa, Pak, antara produksi dengan proyek? Nah, Anda bisa lihat tuh di gambar. Ya, Anda bisa lihat di gambar. Kalau untuk produksi dilihat di situ jumlahnya banyak. Ya. Jumlah barang yang akan diproduksinya banyak, outputnya banyak. Dan bentuknya sama semuanya. Jadi kalau misalnya lihat di gambar di sini ya, hasil dari kegiatan proses produksi yang ada di sini itu sama semuanya barangnya yang akan dihasilkan dan dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Nah, sedangkan proyek jumlahnya sedikit. Ya, ini bikin gedung kan cuma satu gedung, nggak mungkin banyak gedung kan seperti itu ya. Terus kemudian dalam produksi sifat pengolahannya berulang-ulang. Ya berulang. Produksi sepatu ya bulan ini produksi sepatu, besok produksi sepatu, besok produksi sepatu lagi. Terus seperti itu. Ya. Jadi sifatnya massal kalau proses produksi.
Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengelolaannya. Dari tahap ini ke sini, ke sini, ke sini, ke bagian ini, dan selalu berpindah gitu. Ada yang merakit sepatunya, ada yang merakit kulitnya, ada yang membuat talinya, dan sebagainya. Tapi kalau proyek tidak, ya, proyek yang diciptakan itu tetap tempatnya, nggak berubah. Gedungnya dibangun di sini aja, nggak berubah-berubah. Ya, seperti itu. Yang berubah apa? Yang berubah alat-alatnya. Nah, alatnya selalu berpindah-pindah. Mesinnya kadang-kadang dipindahin. Saat ini ingin membangun lantai 9, maka perlu adanya crane. Gitu kan ya. Besok membangun lantai, perlu adanya ini dan sebagainya. Terus orang-orangnya juga sih pindah, bahan-bahannya juga pindah. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Kalau proyek ini sudah jadi, proyek ini sudah jadi nih, di gambar ini nih, gedung ini sudah jadi, nanti akan berpindah lagi ke proyek-proyek selanjutnya. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau proses produksi itu continuous, nah, seperti itu ya. Continuous artinya dia berjalan terus. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, kalau program bagaimana, Pak? Program adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan. Nah, seperti itu. Program pengentasan kemiskinan masyarakat. Nah, program vaksinasi. Nah, seperti itu yang sekarang. Program apa itu ya? Pemberdayaan UMKM. Nah, seperti itu. Itu program, ya. Sifatnya bisa mikro maupun makro, baik nasional maupun internasional, seperti itu. Itu program. Nah, bagaimana caranya menjalankan suatu program? Cara menjalankan programnya adalah dengan membuat sebuah proyek-proyek untuk mendukung program itu, menjalankan program itu. Nah, proyek-proyek inilah nanti yang dipakai untuk menjalankannya. Seperti itu. Ya. Oke. Program biasanya memiliki jangka waktu, entah 5 tahun, 10 tahun, atau berapalah. Nah, seperti itu. Nah, untuk melaksanakan itu, maka proyek-proyek dibuat. Ya, dibuat. Contoh misalnya, program vaksinasi menghadapi COVID, maka dibuatlah proyek berupa pabrik vaksin, pembuatan vaksin. Program pengentasan kemiskinan, proyeknya apa? Proyeknya adalah pembangunan irigasi, pembangunan sarana-sarana pertanian. Program mencegah kemacetan. Nah, dibuatlah traffic light, dibuatlah e-tilang proyeknya dan sebagainya, pembuatan jalan layang dan sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau pemerintah itu punya program-program, ya, nanti diterjemahkannya melalui proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Nah, itu kaitannya tuh. Ya, antara proyek dengan program itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana suatu manajemen proyek itu bisa dijalankan? Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Nah, ya, perencanaan di sini adalah penetapan sasaran manajemen proyeknya. Ya, mendefinisikan proyek dan penetapan tim. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyangkut 3 ini masuk dalam hal perencanaan. Jadi kalau Anda mau bikin proyek renovasi rumah, yang harus Anda lakukan adalah menetapkan sasarannya dulu. Ya, kenapa harus merenovasi rumah? Terus kemudian mendefinisikan proyeknya, bentuk renovasinya nanti seperti apa? Apa yang harus direnovasi? Apakah semuanya atau sebagian atau keseluruhan atau dibongkar semuanya itu rumah untuk direnovasi? Kemudian menetapkan tim. Tim ini adalah orang-orang yang akan mengerjakan proyek itu. Mulai dari mandornya, mulai dari yang mengerjakannya, mulai dari yang bagian finishingnya, dan sebagainya. Itu harus dipikirkan. Ya. Terus kemudian tahap selanjutnya setelah direncanakan adalah penjadwalan, scheduling. Dalam hal ini dijadwalkan kira-kira berapa waktu yang akan dibutuhkan, kira-kira berapa uang yang akan dikeluarkan, kira-kira berapa estimasi overall secara keseluruhan terhadap apa yang harus kita kerjakan di
proyek tadi, contoh yang renovasi tadi misalnya seperti itu. Nah, itu harus dipikirkan. Sehingga nanti Anda kalau merenovasi rumah tadi, proyek renovasi rumah tadi, tidak keluar dari schedule. Schedule-nya 3 bulan, ya sudah 3 bulan. Nah, di dalam 3 bulan itu, Anda harus bisa membuat suatu rancangan timeline, waktu-waktu. Kapan harus beli bahan baku, kapan ngerjainnya, kapan finishingnya, kapan ngecatnya, kapan pasang pagar, dan sebagainya. Nah, itu Anda harus paham itu. Ya, itu contoh kecil. Apalagi kalau proyeknya proyek besar, pembangunan jalan tol, pembangunan mall, gedung-gedung pencakar langit, wah luar biasa itu. Ya, seorang manajer proyek di situ harus bisa berpikir all out, memikirkan segala macamnya itu. Dan itu luar biasa sekali, kemampuan yang luar biasa. Anda kalau nanti ditunjuk jadi manajer proyek gitu ya, amazing sekali, luar biasa itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah pengendalian. Jadi setelah nanti kegiatannya berjalan, Anda berupaya mengawasi pemakaian bahan bakunya, pemakaian uangnya, ya. Terus kemudian pemakaian anggarannya. Bagaimana kalau misalnya ada kesalahan, perlu nggak dilakukan pengulangan? Kalau catnya salah bagaimana? Kalau masang kusennya salah bagaimana? Kalau masang atapnya itu tidak sesuai dengan gentengnya bagaimana ukurannya dan sebagainya. Nah, itu harus dibicarakan. Seorang manajer proyek harus bisa melakukan evaluasi seperti itu. Ya, harus bisa seperti itu mengevaluasinya. Itulah kunci dari keberhasilan manajemen proyek, yaitu adanya seorang yang bertindak selaku manajer proyek itu. Yang bisa melakukan ketiga hal ini. Nah, planning, scheduling, dan controlling tadi. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, dilanjut sekarang. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu tentang perencanaan proyek, project planning. Nah, untuk bisa mengerjakan proyek yang notabene-nya itu tadi dikatakan sifatnya cukup relatif besar, seperti itu ya, kita memerlukan yang namanya struktur penguraian kerja, Work Breakdown Structure, WBS. WBS. Ya, seperti itu. Artinya apa? Proyek yang besar itu nggak mungkin dikerjakan secara langsung. Tapi dipercil-percilin, dikecil-kecilin dulu. Dibuat sub-sub komponen utamanya. Dibuat sedetail mungkin. Contoh misalnya kalau Anda mau membangun rumah, renovasi rumah, nggak mungkin langsung bikin kerangkanya, langsung buat luarnya dan sebagainya. Pasti ada tahapannya. Pertama, kita membongkar bagian yang tidak perlu. Kemudian coba melakukan yang namanya analisa. Apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam hal renovasi rumah. Yang ketiga, kalau misalnya membongkar seluruhnya adalah melakukan yang namanya pembongkaran. Ya kan seperti itu kan, urutannya seperti itu. Jadi nggak langsung blok bikin rumah. Nah, enggak seperti itu. Bikin pondasinya dulu, bikin cakar ayamnya dulu, bikin semua tiang-tiangnya dulu. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung bikin atapnya, bikin kerangkanya, tidak. Nanti setelah itu baru naik, bikin yang namanya pondasi dindingnya, sekelilingnya. Nah, seperti itu urut-urutannya. Itu yang disebut dengan work breakdown structure. Kayak begitu. Apalagi kalau proyek-proyek besar membangun jalan tol itu, apa yang harus dilakukan pertama kali? Bebasin lahannya dulu dan selanjutnya. Sampai jalan tolnya jadi, kan panjang itu. Makanya proyek jalan tol itu enggak cuma bulanan, tapi tahunan. Seperti itu. Ya. Nah, struktur dari WBS ini mencakup tentang proyeknya. Nah, kira-kira proyeknya seperti apa diidentifikasikan. Renovasi rumah. Nah, seperti itu. Kemudian tugas-tugas utamanya ngapain di breakdown satu-satu. Tugas-tugasnya. Nanti dari tugas-tugas itu ada sub-sub tugasnya lagi, dibagi-bagi lagi. Misalnya apa? Bongkar dinding. Nah, nanti di breakdown tuh. Ya, atau membuat dinding. Pertama pasang pondasi dulu, yang kedua apa? Di breakdown lagi. Nah, seperti itu. Jadi enggak langsung blok jadi rumah seperti itu, tidak.
Kemudian ada aktivitas yang harus diselesaikan, apa aja yang harus diselesaikan, di breakdown seperti itu. Ya. Nah, dengan cara seperti ini pekerjaannya itu akan terselesaikan secara detail. Proyek itu harus bersifat detail. Kalau tertinggal satu bagian saja, itu akan membahayakan. Contoh Anda misalnya nih, pada saat membuat gedung bertingkat, terus kemudian Anda diminta, Anda kedapatan proyek membuat eskalator, lift. Nah, seperti itu. Kalau perhitungannya tidak cermat, itu cara memasang lift dan sebagainya, wah, apa yang harus kita bayangkan seperti itu? Kalau misalnya memasang lift tidak sempurna, bisa menjadi sumber kecelakaan, kan begitu kan? Nah, harus dipikirkan, di breakdown seperti itu tugas-tugasnya. Nah, ini contohnya. Ya, contoh dari WBS. Jadi misalnya proyek kantor 2 lantai, pekerjaannya apa saja? Nah, ini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan lantai 1, nanti pekerjaan lantai 1 di breakdown lagi. Ada pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan dan sebagainya. Ini contoh. Contoh WBS untuk construction of a house, renovasi rumah tadi. Nah, seperti itu. Ada internal, foundation, eksternal, ngapain, electrical, listrik, excavate, ya kan, masonry work dan sebagainya, di breakdown kembali, ngapain aja gitu. Nah, ya. Jadi semuanya itu ada building finishing, nanti ngapain aja, ngecat dinding, terus kemudian masang keramik, terus kemudian bikin wallpapernya, karpet dan hardware dan semuanya. Jadi semuanya di breakdown seperti itu. Sehingga jelas nanti pada saat Anda nanti menjadi seorang manajer proyek, pada saat di breakdown seperti ini, Anda tinggal menentukan siapa yang bagian instalasi dan terminal. Siapa yang bagian pour concert, ya. Siapa yang bagian selling tile, hang wallpaper. Nah, Anda bisa nunjuk orang-orangnya seperti itu. Coba kalau nggak ada breakdown seperti ini, wah, bingung kan seperti itu. Makanya tuh kalau lagi renovasi rumah, itu yang namanya tukang-tukang itu yang lagi ngerjain itu luar biasa itu. Perencanaan, terus kemudian proses pengerjaan sampai dengan finishingnya luar biasa, sampai jadi rumah bagus. Padahal cuma dikerjain oleh 4 orang doang. Nah, itu hebat sekali mereka. Mereka telah melakukan konsep ini. Nah, seperti itu. Lebih pintar dari seorang insinyur. Ya, lebih pintar dari seorang dosen. Dan sebagainya seperti itu ya. Tukang-tukang itu pintar itu mereka. Cara memprediksi, cara merencanakan seperti itu. Ya. Nah, ini yang pertama, perencanaan itu isinya seperti ini. Ngerencanain semuanya, terus kemudian ngerencanain duitnya, ngerencanain anggarannya, cukup apa enggak, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau penjadwalan bagaimana, Pak? Scheduling. Ya, scheduling itu yang mencakup tentang bagaimana kita membuat hal-hal yang bisa kita atur jadwalnya. Nih kan? Nah, ya. Alokasinya bagaimana? Misalnya kita memiliki seperti ini, plan project scheduling, bagaimana melakukan perencanaan terhadap proyek. Terus kemudian tentukanlah aktivitasnya. Tentukanlah yang namanya sumber-sumbernya, ya kan? Terus kemudian tentukanlah aktivitas durasinya. Durasinya berapa lama, di schedule gitu. Ya, di schedule. Dijadwalin. Perencanaan mulainya kapan? Pembangunan mulainya kapan? Pasang keramik mulainya kapan? Ya. Terus kemudian pasang ubin kapan? Terus kemudian ngecat dinding kapan? Finishing kapan? Nah, itu di scheduling. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau misalnya proyeknya ingin berjalan dengan baik, ya memang harus ada proses ini, harus ada proses scheduling tadi. Kalau sudah ada seperti ini, maka proyek bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Ini contohnya membuat schedule, nah, ya, dengan menggunakan Gantt chart. Nah, jadi untuk membuat schedule seperti ini, kita menggunakan metode grafik atau table Gantt chart ini. Nah, ini ada timelinenya. Mau waktunya seminggu, mingguan, bulanan, tahunan. Di sini ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya.
Nah, misalnya di sini ada aktivitasnya. Ya, aktivitas dalam hal pembangunan tadi. Ya, groundwork. Jadi pekerjaan yang pertama yang paling dasar ngapain? Berapa lama? Waktunya seminggu. Terus kemudian backfill and compaction 2 minggu dan selanjutnya. Ya, ngecat 2 minggu, gitu kan? Terus kemudian masang keramik 2 minggu. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, bisa menentukan 2 minggu ini kapan? Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sebelumnya sudah selesai. Jadi jangan sampai pasang keramik tapi pekerjaan yang sebelumnya belum selesai, ya repot kan seperti itu. Jadi harus diurut seperti itu. Nah, ini Anda seorang manajer proyek harus paham seperti ini, membuat seperti ini. Membuat perencanaan berupa penjadwalan kayak begini. Nah, ini yang bisa nanti menghasilkan hasil yang bagus dalam satu proyek seperti ini ya. Terus kemudian melakukan pengendalian, controlling. Jadi pada saat melakukan tadi time scheduling udah, ya, terus kemudian perencanaan sudah, langkah selanjutnya adalah mengendalikan kira-kira dana yang dikeluarkan cukup apa tidak biayanya. Terus kemudian waktunya bagaimana. Kalau misalnya ada yang perlu dilakukan revisi atau pengulangan, ngecat diulang misalnya ya. Terus kemudian pasang keramik tidak sesuai. Nah, itu bagaimana? Ya, di sini kan ada nih. Nah, ya pekerjaan pondasi, beton, kap, loteng dan sebagainya, lantai dan sebagainya. Ini tadi penjadwalannya seperti ini. Nah, kalau sudah penjadwalan itu langsung dikendalikan. Mengenai kapan batas waktu yang harus selesai, berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan, yang estimasi pengeluaran biayanya itu harus tepat. Nah, seperti itu. Makanya harus dikendalikan. Pemakaian bahan bakunya sudah ada atau tidak dan sebagainya. Nah, untuk metode pengendalian proyek itu kita memiliki 2 metode, yaitu metode Program Evaluation and Review Technique, ini PERT. Nah, jadi kalau dalam PERT ini kita menggunakan estimasi perkiraan waktu pengerjaan. Ya, di situ ada 3 waktu. Nah, ya. Jadi kira-kira pekerjaan kita itu bisa selesai berapa lama kan begitu. Untuk bisa melakukan renovasi rumah yang tadi berapa lama? 3 bulan kah? 6 bulan atau bagaimana kan begitu. Ya, dengan tingkat standar deviasi atau tingkat penyimpangannya dari waktu yang kita rencanakan. Yang kedua ada yang namanya critical path method, metode jalur kritis namanya. Nah, seperti itu bahasa Indonesianya ya. Yaitu teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk tiap kegiatan. Jadi dalam CPM ini kita akan mencari kira-kira kalau kayak melakukan pekerjaan pembangunan rumah, efektifnya itu berapa minggu ya harus diselesaikan, berapa bulan ya harus diselesaikan. Nah, kita bisa tahu dari sini. Nah, dari CPM ini. Nah, seperti itu. Kira-kira berapa lama tuh waktu yang dipergunakan untuk bisa membangun seperti itu. Ya, oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana cara membuat 2 pendekatan tadi? Membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan. Jadi proyek itu dibagi menjadi kegiatan tadi, di breakdown tadi, ya. Di breakdown, jadi jangan dibikin satu, harus di breakdown. Membangun rumah proyeknya. Pertama pasang buat pondasi, terus kemudian pasang apa, yang kedua apa, yang kayak begini tadi. Nah, yang mana tuh tadi tuh? Nah, ini di breakdown ya. Pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan atap, pekerjaan loteng, pekerjaan plester, lantai, pintu, jendela. Nah, itu maksudnya di breakdown seperti itu. Dibuat per kegiatan-kegiatan. Nah, gitu. Terus kemudian menentukan jalur kritis dan yang bukan jalur kritis. Nah, itu nanti kita praktekin. Terus kemudian
menentukan lamanya proyek. Kira-kira lamanya proyek itu maksimal berapa lama itu harus selesai. Jangan sampai lama-lama kan begitu kan. Kita maunya yang cepat. Ya. Terus kemudian menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal. Cocok nggak dengan jadwal? Kita membuat schedule pembuatan renovasi rumah itu 23 minggu. Kira-kira cocok nggak? Bisa kurang nggak seperti itu? Kalau bisa kurang lebih bagus kan begitu ya. Terus kemudian menyesuaikan kegiatan proyek dengan anggaran. Nah, tadi kan setiap kegiatan proyek tadi di breakdown tuh. Ada pekerjaan-pekerjaannya. Nah, itu dilihat anggarannya. Ada nggak, masuk nggak untuk bikin pondasi, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Beli bahan-bahannya apa saja dan sebagainya. Terus kemudian menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktu yang tadi, yang sudah kita bahas. Ya, untuk pasang pondasi harus berapa minggu, ya, pasang atap berapa dan sebagainya. Menyesuaikan kegiatan proyek dengan sumber daya, orang-orangnya terutama yang ada. Orangnya cukup apa enggak untuk mengerjakan seperti itu. Bahan bakunya ada enggak, bahan-bahan bangunannya ada enggak. Nah, tersedia enggak, nah, jumlahnya ada apa enggak. Ya, mencari kemungkinan cara untuk mempersingkat waktu proyek. Nah, itu yang perlu diperlukan. Jadi kalau bisa itu proyeknya dibuat sesingkat mungkin. Agar apa? Agar biayanya bisa diminimalisasi. Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya perhitungan tentang pengendalian terhadap waktu pengerjaan proyek. Ini bentuknya seperti ini nanti. Bentuk dari CPM-nya. Nah, bentuknya grafik gambar-gambar seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bisa menggambar CPM dan PERT, itu kita memerlukan yang namanya pendekatan jaringan kerja. Ya. Nah, bentuknya seperti ini nih jaringan. Ya. Ini adalah pekerjaan A, ini adalah pekerjaan B, ini adalah pekerjaan C. Di antara dari ketiga pekerjaan ini saling dihubungkan satu dengan yang lain. Ini kalau dibaca misalnya pekerjaan C bisa dilakukan apabila pekerjaan A dengan B dilakukan. Baru pekerjaan C bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Ada yang menggunakan seperti ini bentuknya, pekerjaan langsung seperti ini. Ini disebut dengan activity on node. Nah, ya. Jadi aktivitas berdasarkan titik. Nah, titik pekerjaannya. Ya. Oke. Terus kemudian ada juga activity on arrow yang ini. Jadi pekerjaannya itu dituliskan di panah-panahnya. Nah, seperti itu. Jadi on arrow. Nah, pakainya yang mana, Pak? Ya bisa dipakai dua-duanya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara implementasinya dari CPM ini? Nah, kita lihat. CPM atau jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menentukan jalur terpanjang ini adalah jalur yang dianggap optimal gitu ya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, kita menentukan itu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, nanti kita belajar ya. Nah, cara untuk membuat jadwal waktu untuk tiap kegiatan itu ada forward pass. Isinya adalah early start time dan early finish time. Ya. Jadi konsep dalam mempelajari CPM ini adalah Anda kenal dulu tentang bagaimana proses penentuan waktu tercepat, paling cepat, dan proses penentuan waktu paling lambat. Nah, gitu. Ya. Nah, dua hal ini yang perlu dipahami seperti itu. Jadi ada istilah bagaimana waktu itu dikerjakan secara cepat dan bagaimana waktu itu sifatnya lambat seperti itu. Nah, dua hal inilah yang menjadi kunci dasar dalam membuat jalur kritis ini. Nah, biar nggak bingung-bingung, kita kasih contoh. Ya, nah, ini manfaatnya dulu. Ya, jadi kalau nanti Anda sudah membuat jalur kritis CPM tadi, critical path method tadi, nah Anda bisa menentukan lamanya pekerjaan, menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang harus dikendalikan secara ketat, serta untuk mempercepat waktu proyek. Nah, seperti itu.
Ya, jadi manfaatnya dari penggunaan jalur kritis seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini ada contoh. Tolong disimak. Nanti kalau suatu saat saya akan memberikan soal seperti ini. Jadi Anda tinggal buka lagi rekamannya dan pelajarin. Karena memang butuh semacam perhatian khusus ya. Oke. Ini ada sebuah pekerjaan. Ya. Pekerjaannya adalah A, B, C, D, E sampai H. Nah, gitu ya. Ini pekerjaannya. Isi dari pekerjaannya adalah ini. Membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuang beton, memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali sampai dengan pemeriksaan dan pengujian. Oke. Setiap kegiatan ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini itu bisa berjalan jika ada persyaratannya. Nah, persyaratannya di sini. Nah, ya. Untuk pekerjaan A dan B itu bisa langsung dikerjakan. Karena tidak ada pekerjaan pendahulunya. Nah, gitu. Untuk pekerjaan A dan B itu butuh waktu 2 minggu dan 3 minggu. Ya, butuh waktunya seperti itu. Untuk pekerjaan C bisa dilakukan kalau pekerjaan A sudah selesai. Baru lanjut ke C, 2 minggu. Pekerjaan D bisa dilakukan kalau A dan B sudah dilakukan, 4 minggu. Pekerjaan E adalah pekerjaan yang dilakukan jika pekerjaan C sudah selesai. Maksudnya seperti ini. Ya. Pekerjaan F dilakukan jika pekerjaan C sudah selesai. Pekerjaan G dilakukan kalau D dan E sudah dilakukan. Masing-masing waktunya sudah teralokasi. Dan H dilakukan kalau F dan G sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan pendahulunya nggak sembarangan. Inilah yang disebut dengan tadi WBS tadi. Ya, WBS tadi. Jadi membreakdown semua pekerjaan untuk dilakukan secara detail. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan diagram CPM-nya. Ya, tentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyeknya. Nah, untuk menggambar CPM-nya, kembali lagi yang tadi, ke sini. Kita membutuhkan pembuatan jaringan seperti ini. Nah, untuk menggambarkannya. Di tiap-tiap lingkaran ini adalah kegiatannya. Nah, seperti itu. Sehingga, kalau kita gambar, itu akan memperoleh hasil seperti ini. Kegiatan A dan B itu tidak memiliki pendahulu kegiatan. Jadi bisa langsung dikerjakan. Nah, gitu ya. Pekerjaan C bisa dilakukan jika pekerjaan A sudah selesai. Pekerjaan B dilakukan jika pekerjaan A dan B sudah selesai. Pekerjaan E dilakukan jika pekerjaan C sudah selesai. F dilakukan kalau C sudah selesai. G dilakukan kalau D dan E sudah selesai. Dan H dilakukan jika F dan G sudah selesai. Nah, ini adalah langkah awal membuat yang namanya CPM. Jadi kalau nanti saya memberi soal kepada Anda berbentuk tabel ini, besok saya kasih soal nanti ya. Tabel seperti ini, langkah awal adalah Anda membuat seperti ini. Dibutuhkan yang namanya kejelian membaca isi tabel tadi. Nah, mana yang menjadi pendahulunya? Nah, ya. Bagi sebagian anak S1 yang pernah saya ajar, itu mereka merasa kesulitan. Karena apa? Bermain analisa logika. Nah, begitu. Ini sebelum ini sebelum ini gambarnya gimana ya? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau digambarkan tabel ini, ya bentuknya seperti ini. Oke. Pahami ya?
Terus kemudian yang selanjutnya, masukkan nilai-nilai waktu dari setiap pekerjaan yang ada. Nah, masukkan nilai-nilai waktunya. Nih, nilai-nilai waktunya. Pak, itu kenapa A-nya berubah jadi 2, Pak? Ya, saya rubah. Kenapa rubah? Lihat di sini. Nah, ya. Karena kita akan menggunakan prinsip yang ini. Yang tadi yang mana tuh? Nah, yang ini. Nah, kita menggunakan prinsip yang ini. Yang AOA. Nah, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai ini. A sama dengan 2 minggu. B sama dengan 3 minggu. C sama dengan 2 minggu. Dan seterusnya ke dalam arrow-nya. Nah, ke sini. A 2 minggu. B 3 minggu. C 2 minggu. D 4 minggu. F dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, sampai situ ya, dipahami ya. Nah, oke. Oke, sudah? Langkah selanjutnya adalah tambahkan 2 kotak vertikal pada masing-masing aktivitas. Yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan semuanya ada masing-masing. Ini untuk memasukkan waktu-waktu yang akan nanti ditentukan jalur kritisnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita main puzzle. Mengisi kotak-kotak yang kosong itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah yang pertama, masukkan nilai-nilai atas pada kotak dengan cara menambah angka pada kotak yang atas dengan angka aktivitas dari kiri ke kanan. Oke, dari 1 ke 8. Ya. Ingat ya, langkah yang pertama adalah mengisi angka-angka yang di atas, di sini, nih, yang di atas terlihat, yang di bawah masih kosong kan ya? Nah, seperti itu. Ya, dengan angka-angka aktivitas. Nah, seperti itu. Ya, caranya menambah setiap aktivitas. Mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 8. Dari kiri ke kanan. Oke. Untuk yang pertama, ini adalah start, mulai. Kalau mulai nilainya pasti 0. Nah, tidak ada. Dari start menuju kegiatan 2, itu ada kegiatan A. Waktunya 2 minggu, tulis di atas 2 minggu. Untuk kegiatan 3 ada kegiatan B. Aktivitas B, nilainya 3 minggu. Masukin 3. Kemudian yang C, nih, setelah dimasukin 2, kemudian ada kegiatan C 2 minggu. Sehingga untuk yang kegiatan 4, itu di atas menjadi 4. Yaitu 2 ditambah 2, 4. Kemudian yang ini yang kegiatan D. Kegiatan D adalah apabila kegiatan kegiatan A dan B ini dilakukan. Jadi kegiatan D itu adalah pertemuan dari 2 kegiatan ini. Nah, untuk menentukannya, silakan Anda pilih yang paling besar. Ya. Oke. Ya. Nah, 2 ditambah 4, 6. 3 ditambah 4, 7. Silakan Anda pilih yang terbesar. Kita masukkan di sini, 7. Nah, gitu. Kemudian untuk kegiatan E, itu dilakukan jika kegiatan 4, kegiatan C-nya sudah selesai, yang kegiatan E. Nah, tadi di sini ada 4. 4 ditambah 4 jadi 8. Masukin ke sini. Nah, seperti itu. Ya, untuk kegiatan F juga sama. Tadi di sini ada 4 ditambah 3 jadi 7. Nah, di sini 7. Ya.
Untuk kegiatan G dilakukan setelah kegiatan E dan D udah selesai. Karena ada dua kegiatan sama seperti tadi. 4 ya ditambah 5 8 ditambah 5 itu 13. 8 ditambah 4 itu adalah 7. Nah, seperti itu. Ya. Oke, 8 ditambah 4 adalah 12. 12 dengan 13. Tadi gedean 13, masukin yang 13 di sini. Nah, seperti itu. Ya. Diulang, sorry ya, maaf ya. Tadi di sini sudah ada kegiatan 8. 8 ditambah 5, 13. 7 ditambah 5, ini sudah ada tadi, D, adalah 12. Dari 12 dan 13 dimasukkan yang paling gede, 13. Nah, seperti itu. Maaf ya. Terus kemudian, untuk kegiatan H adalah kegiatan setelah kegiatan G. Berarti 13 ditambah 2, 15. Nah, seperti itu. Oke? Sehingga kita bisa membuat satu daftar isian waktu yang disebut dengan ini tadi. Yang disebut dengan ini. Maaf, mana tadi ya? Mana tadi itu? Nah, ini. Forward pass. Gitu ya. Nih, yang ini. Sekarang kita akan menentukan backward pass. Backward pass itu adalah waktu-waktu yang ada di bawah. Nah, waktu-waktu yang ada di bawah. Ini. Caranya bagaimana? Masukkan nilai-nilai yang ada di bawah pada kotak dengan cara mengurangi angka pada kotak bawah dengan aktivitas mulai dari kanan ke kiri. Ya, mulai dari 8 ke 1. Sekarang dibalik. Ambil nilai yang paling kecil. Nah, seperti itu. Ya. Karena di atas tadi ada 15 nih sebelumnya, nih ada 15, maka di awal angka di bawah awal tentunya akan sama, 15 juga. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memasukkan angka yang di sini tadi, yang masih kosong. Ya. Ini yang masih kosong, yang di sini. Ya. Caranya bagaimana? Angka 15 ya, angka 15. Nah, 15 dikurangin 2, hasilnya 13, taruh di bawah. Yang di sini juga sama. Ya. Oke. Nah, ya. 15 kurangin 2, taruh di sini 13 juga. Nah, sama. Oke, sekarang. Sekarang dari sini, dari G ke E. Ya, tadi kita sudah punya angka di bawah 13. Ya kan? Oke. Nah, terus selanjutnya gimana? Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya coba dilihat di sini. 13 dikurangi 5, taruh di sini 8. Nah, seperti itu. 13 kurangin 5, taruh di sini 8. Nah, seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, sini. Oke. Di sini sudah ada sekarang angkanya. Di sini juga sudah ada sekarang angkanya. Ya. Kemudian 8 dikurangin 4, taruh di sini 4. Nah, ya, dapat angka yang di sini. Kemudian 4 dikurangin 2, taruh di sini 2. 8 dikurangin berapa ini? Tadi di sini udah ya. 8 dikurangin 4, taruh di sini 4. Nah, di sini. Ya. Oke.
Ambil yang terkecil ya, ingat ya, selalu seperti itu ya. Kalau ada dua hal seperti ini, ambil yang terkecil. Nah, sekarang dilihat. Untuk mengisi ke sini dilihat. 4 dikurangin 3, hasilnya 1. 2 dikurangin 2, hasilnya 0. Kita pilih yang paling terkecil, yaitu 0. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ini pun juga sama nih. Kenapa di sini 4? Karena dilihat. 13 kurangin 3, 10. 8 kurangin 4, 4. 10 dengan 4, kita ambil yang 4. Nah, begitu. Jadi kalau ada dua percabangan, ambil yang paling kecil. Ya, ambil yang paling kecil. Ya, oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan jalur kritisnya. Nah, dilihat. Jalur kritis diperoleh dengan cara menghubungkan aktivitas-aktivitas yang nilai atas dan bawah di setiap kotaknya sama. 00, 22, 44, 88, 13, 13, 15, 15. Tarik garis tebal. Nah, sini. Inilah jalur kritis kita, yaitu jalur teroptimal untuk menyelesaikan proyek kita. Nah, ini. Dari A, C, E, G, H. Nah, itulah jalur kritis kita. Ya. Berapakah total waktunya? Ya tinggal ditambah aja. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 2. Yaitu 15 minggu. Benar ya di sini ya? 15 minggu. Nah, seperti itu. Jadi dari serangkaian jalur-jalur yang lain, ternyata A, C, E, G, H itu adalah jalur yang harus kita kerjakan biar biayanya optimal, biar sumber dayanya cukup, biar waktunya cepat. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang namanya critical path, jalur kritis seperti itu. Nah, penjelasannya. Oke? Paham ya sampai situ ya? Nanti dicoba-coba lagi di rumah ya. Oke. Nah, untuk path CPM atau path analisis seperti ini, jalur kritis seperti ini bisa dilakukan dengan software. Ya, ini softwarenya namanya Microsoft Project. Nah, seperti ini. Bisa dilakukan. Tapi ini bagi yang sudah expert gitu ya, yang sudah paham betul gitu. Bagaimana cara menggunakannya. Para praktisi biasanya menggunakan software ini. Gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk PERT, kita menggunakan perkiraan waktu. Yaitu ada waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk melakukan pekerjaan itu memang kita butuh waktu-waktu di mana kita itu bisa melakukan pekerjaan atau proyek itu sampai selesai. Waktu optimis ya waktu terbaik untuk kita menyelesaikan proyek. Waktu pesimis adalah waktu terburuk. Kalau misalnya proyeknya molor seperti itu misalnya ya. Waktu realistis adalah waktu yang paling mungkin untuk menyelesaikan waktu proyek tadi. Nah, ya. Caranya rumusnya seperti ini. Ya. Yaitu T sama dengan A plus 4M plus B dibagi 6. A adalah waktu optimis, B adalah waktu pesimis, M adalah waktu realistis. Nah, seperti itu ada standar deviasi. Jadi kira-kira berapa tingkat penyimpangannya. Nah, itu bisa diukur juga di sini. Dan di situ ada contoh kasusnya. Manajer proyek A membuat perkiraan waktu kegiatan dengan A 1 minggu, waktu apa tadi? Waktu optimisnya, kemudian waktu M-nya 2 minggu, M itu adalah waktu realistisnya, dan waktu pesimisnya adalah 9 minggu.
Nah, maka bisa ditentukan yang namanya berapa kisaran besarnya waktu yang kita bisa prediksi untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan cara memasukkan ke dalam rumusnya tadi. Diperoleh angka 3 minggu seperti ini. Dari 3 minggu ini, maka nanti diperoleh simpangan standar deviasi kira-kira penyimpangannya sekitar 1,7 minggu. Nah, seperti itu. Jadi ya molor-molornya itu ya 1,77 minggu hari. Nah, gitu ya. Itu kalau misalnya membacanya seperti itu. Nah, ini kalau per seperti itu ya. Lebih pada mengandalkan waktunya. Tapi yang jelas dari pembahasan kita tadi, bahwasannya dalam kegiatan manajemen proyek tadi yang diharapkan adalah bagaimana ketepatan dalam hal pengelolaannya. Pengelolaan dari segala macam aktivitas proyek tadi. Ya, mulai dari perencanaan, pengendalian sampai perencanaan, penjadwalan sampai dengan pengendalian, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga itu menjadi peran utama dari manajer proyek dalam membuat skema gimana nanti proyeknya itu bisa berjalan dan bisa selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, seperti itu bahasan kita untuk pertemuan 3. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa kalian share di forum diskusi yang ada di MyBest. Silakan Anda tulis di situ kira-kira mau bertanya tentang apa. Tapi saya berharap untuk yang PET analisis tadi ya, yang jalur kritikal gitu, critical PET tadi dipahami karena ada kemungkinan nanti saya akan memberikan soal-soal latihan seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.